Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dahsyat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin saudara ya. Tuhan Yesus luar biasa. Buka kitab ya saudara di kitab Mazmur 13. Tema kita pagi hari ini, jangan stres, rugi. Stres boleh, tapi nggak usah terlalu stres yang seperti apapun. Oke? Rugi. Semuanya itu mendatangkan kerugian. Siap dengan firman Tuhannya? Mazmur 13. Judul perikopnya adalah doa kepercayaan. Pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Agar supaya kita tidak diliputi dengan rasa stres yang berkepanjangan. Karena sekali lagi, stres itu merugikan diri kita sendiri. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, orang ketika sudah banyak tekanan, banyak persoalan, gak tahu jalan keluar, apalagi doanya belum dijawab oleh Tuhan, tekanannya makin besar, pasti ngomongnya kayak begini. Ini berapa lama lagi ya Tuhan? Aku gak tahan, aku takut Tuhan, aku udah gak kuat. Nah seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Tuhan gak peduli aku. Tuhan gak mendengarkan doaku. Tuhan gak mengerti hatiku. Ini kalau orang sudah mendekati masa stres kayak begini. Gak punya kekuatan, gak punya pandangan hidup. Nah, lalu dikatakan apa lagi? Berapa lama lagi Tuhan, kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Gak bisa merasakan Tuhan. Tidak merasakan kasih Tuhan ada di tempat ini. Gak bisa merasakan semuanya itu. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Nah, kalau tadi dia menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan terus-menerus dianggap tidak membuat mujizat, tidak peduli, tidak mengerti keadaan, lalu kemudian mulai melihat keadaan diri sendiri. Mau sampai kapan ya aku ini kayak begini? Ini mau sampai kapan toh selesainya? Nggak kelar-kelar kehidupan kayak begini. Nah, bermunculan pikiran-pikiran. Ini kan semuanya pikiran-pikiran negatif semua. Karena tantangannya besar. Tekanannya dianggap besar sampai tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Lalu mulai melihat diri sendiri sudah nggak bisa lagi apa-apa. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diriku atasku? Nah, kalau tadi yang pertama menyalahkan Tuhan, lalu yang kedua mulai menyalahkan diri sendiri. Menganggap bahwa kita betul-betul gak bisa berbuat apa-apa. Mati aja deh aku. Ada yang pernah begitu? Rasa-rasanya aku mati aja deh. Aku bunuh diri aja deh. Rasa-rasanya semuanya udah gak percuma juga. Mau berdoa kayak apapun, pakai bahasa apapun, gak mengalami perubahan. Ada yang masih seperti ini. Terus-menerus gak bisa merasakan Tuhan. Lalu kemudian negatif pada diri sendiri. Hati-hati saudara. Anda sudah mendekati tingkat stres yang membahayakan hidup. Kalau situasinya sudah seperti itu, sudah membahayakan hidup Anda sendiri. Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Campur-campur, marah iya, sebel iya, negatif pada diri sendiri iya, sesekali berdoa iya, pikirannya berkecamuk, gak karu-karuan, menciptakan asumsi demi asumsi, memikirkan bahwa nanti akan terjadi seperti ini, mulai overthinking terus-menerus, lalu bermain dengan pikirannya sendiri.
Ini kalau nggak dijawab Tuhan, pasti akan terjadi seperti ini. Ini kalau saya begini terus, pasti akan begini. Menciptakan asumsi terus-menerus. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, kita akan menciptakan asumsi itu terus-menerus. Dan rasa stres itu makin hari makin panjang. Makanya waktu kita berdoa, suka kering kan? Suka kering, nggak bisa ngerasain apa-apa. Waktu nyanyi, rasa-rasanya tuh malas banget. Tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Anda sudah mulai mendekati masa lelah. Tapi ada juga yang sudah kayak begini, memang modelnya kayak begini, karena memang nggak pernah berdoa. Ada juga yang seperti itu. Ciri-ciri orang yang nggak pernah berdoa biasanya, kalau sudah berdoa sekali, maunya cepat terjadi sesuatu hal. Nah, tipe-tipe kayak begini biasanya nggak tahan dengan tekanan. Tapi, kalaupun dalam kondisinya seperti ini, dia sudah berdoa, sudah memuliakan Tuhan dan lain sebagainya, harus terus-menerus melatih dirinya. Ini kan judul perikopnya aja, Pak. Doa, kepercayaan. Berarti si penulis sedang menuliskan semua isi hatinya itu, merasakan bahwa dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, dan dia pun juga menceritakan bahwa ada begitu banyak tekanan di dalam kehidupannya, udah nggak bisa apa-apa, tapi dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Nah, coba sekarang pagi hari ini koreksi. Anda di tahap yang mana? Karena kita tidak bisa terus-menerus minta sama Tuhan. Minta terus itu tidak bisa, saudara. Kalau minta mujizat, terus terjadi. Minta mujizat, terus-menerus, itu terus-menerus. Anda akan stres. Akan muncul kalimat ini. Sampai kapan Tuhan? Kok engkau nggak mendengarkan aku? Engkau nggak peduli aku? Ini persis banget yang ditulis oleh si penulis ini di kitab Mazmur. Ini membahayakan hidup. Kenapa? Karena iblis akan terus-menerus mendekati orang seperti ini. Memang, iblis itu sifatnya adalah mengintimidasi. Tetapi intimidasi itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita tidak menguasai, tidak sanggup menguasai diri kita dengan benar. Itulah kenapa seringkali saya mengajarkan kepada Anda semua, biasakan menjadi orang yang tenang. Apa saja yang kita alami, tenang dulu. Supaya hari-hari kita itu kalimatnya nggak kayak begini. Aku udah nggak tahan Tuhan, aku pengen mati saja, aku pengen berhenti saja, aku udah nggak kuat. Masih banyak loh sampai sekarang ini orang DM sama saya, Bu, saya rasanya pengen bercerai, berdosa nggak sih Bu kalau saya bercerai? Kenapa Anda tanya itu kepada saya? Saya tidak akan pernah menanyakan, kok kenapa Anda bertanya begitu? Saya nggak akan pernah bertanya. Anda sudah tahu jawabannya. Berkeinginan bercerai itu kan karena emosional, ini loh kayak ini. Kenapa Tuhan kok begitu? Kenapa kok saya mengalami ini? Makanya timbul pertanyaan, boleh nggak Bu saya bercerai? Sikap emosionalmu itu yang engkau nggak sanggup untuk dilawan. Semua pikiran-pikiran negatif itu nggak bisa dilawan dengan benar. Nah, jadi dikatakan apa? Pandanglah kiranya, buatlah mataku percaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini kan sudah mulai mengalami kematian. Kematian tubuh, kematian jiwa, kematian roh. Kematian tubuh, itu kelemahan tubuh udah mulai berasa. Badannya udah mulai sakit, tiba-tiba demam, sakit GERD. Ya, berhari-hari kayak begitu. Kemudian rohnya mulai sakit. Tubuh jiwa, dimulai dulu dari jiwa. Jiwanya mulai sakit. Nah, karena kebanyakan negative thinking, kebanyakan menuduh Tuhan, marah terhadap diri sendiri, marah terhadap situasi, jiwanya mulai sakit. Saya nggak tahan dengan tekanan. Padahal kemungkinan besar tekanannya nggak besar. Tapi karena nggak melatih diri, makanya mengatakan tekanannya besar. Saya nggak kuat, saya nggak sanggup.
Nah, stres itu merugikan, saudara. Karena hari-hari kita akan dipenuhi dengan kalimat yang ini tadi tuh. Terlalu banyak menciptakan pikiran-pikiran negatif. Dan itu rugi sekali. Itu semua sifatnya kamuflase. Sifatnya merugikan diri sendiri. Pentingnya kita melihat. Supaya musuhku jangan berkata, ini musuhnya siapa toh? Musuhnya kita, saudara. Sekali lagi, iblis itu datang kepada kita buat intimidasi. Kalau kita buka celah, maka iblis pun akan mengganggu kita terus-menerus. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu kitanya, bukan iblisnya. Iblis mah tiap hari kita lagi nggak ngapa-ngapain aja, tiap hari iblis ganggu terus. Makanya yang perlu belajar itu adalah kita. Belajarlah kita untuk mengendalikan diri dengan benar. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Iblis itu paling suka kita stres. Stres. Bukan stres lagi, stres. Dikit-dikit stres, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Itu sasaran empuk iblis. Jadi musuh terbesar kita tuh bukan penyakitmu yang gak sembuh-sembuh, bukan masalah keluarga perekonomianmu yang gak pulih-pulih, bukan masalah apapun, bukan itu masalahnya. Tapi cara pandang kita yang udah mulai salah. Kalau ada masalah dianggap Tuhan gak peduli. Kalau ada masalah dianggap Tuhan gak mengerti. Padahal seringkali kita yang masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu apa tak? Yo kita ini, segala bentuk pelanggaran dosa yang kita lakukan sendiri itu pencobaan. Kita hidup menurut kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Makanya begitu terjadi goncangan kehidupan, Tuhan yang disalahkan, padahal itu salah kita. Berhentilah untuk itu. Belajar, saudara, tiap hari belajar, rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku banyak salah. Tuhan, salah. Aku banyak melukai Engkau. Yang dikoreksi kita, bukan mengoreksi orang lain. Kita tuh suka mengoreksi orang lain, makanya kita suka stres. Kita suka menilai orang lain. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita menganggap orang lain salah. Belum tentu loh, pasangan yang selingkuh itu dia yang salah ya, belum tentu. Lihat diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan? Belajar segala sesuatu itu. Lihat dari sudut pandang kita. Lihat. Kita sudah melakukan apa? Lalu kemudian, lihat dari sudut pandang Allah. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Belajar itu semua. Semakin sering kita menyalahkan situasi, terus-menerus pandanganmu itu, maka engkau gak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan. Karena sekali lagi, musuh terbesar kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi kita. Kita musuh terbesarnya. Karena penyebab stres itu bukan orang lain, tapi ketidakmampuan kita menghadapi semuanya itu. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Ini loh, pengennya iblis tuh kayak begitu. Iblis pengen kita kalah terus-menerus. Minggu kemarin kita sudah pernah belajar tentang bagaimana cara menggunakan senjata perang. Ya, hari-hari ini tuh kita lagi dibawa sama Tuhan masuk ke dalam peperangan rohani. Nah, kalau kita nggak paham akan ini, maka kita tidak akan pernah mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat. Jadi iblis itu akan bersorak-sorai kalau kita apa toh kalahan. Iblis itu paling senang kalau kita tuh gampang kalah. Iblis paling senang kalau kita gampang frustrasi. Iblis paling senang kalau kita itu dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut. Itu semuanya sasaran empuk iblis. Iblis paling suka yang beginian.
Susahnya bangkit anak-anak Tuhan. Wah, iblisnya senang banget. Kalau kita tidak melatih kepercayaan kepada Tuhan, terus-menerus menyalahkan Tuhan, itu sasaran empuk buat si iblis. Jangan marah dengan keadaan. Karena Tuhan sedang membawa kita kepada musim yang baru. Musim kita tuh apa toh? Cara hidup yang lama, cara pikir yang lama, ya, cara pandangnya yang banyak salah. Ambil keputusan tanpa bicara dulu dengan Tuhan. Cara hidup kita yang ngawur. Semua musim itu harus ditinggalkan. Bu, apa kayak gitu tuh kok kayak hidupnya kok kayak sok kudus gitu ya. Saya itu tuh paling gak suka dengan istilah sok kudus. Saya paling gak suka istilah itu. Kenapa? Itu tuh semacam intimidasi dunia terhadap keinginan kita untuk merubah diri. Ya hidup itu ya setengah-setengah lah ya, 50-50. Ikut Tuhan, iya, ya sesekali dunia. Itu pengajaran dunia, saudara. Kalau kita lagi baca Alkitab, kita lagi nyembah Tuhan, lalu dunia mengatakan, nanti dibilangnya sok kudus. Itu pengajaran kuno, itu intimidasi kuno, saudara. Itu intimidasi kuno. Karena iblis itu membawa kita ke dalam apa? Ke dalam situasi. Kita akan diseret oleh iblis ke dalam situasi yang buruk. Sewaktu kita apa? Tidak ngerti. Makanya saya sering katakan kepada saudara semua, hari-hari ini Tuhan sedang bawa Anda dan saya masuk dalam peperangan rohani. Makanya mesti berjaga-jaga. Makanya mesti berjaga-jaga. Jangan pikiran kita tuh hanya kebutuhan aja. Anda harus aware dengan itu. Pandang kehidupan anak-anakmu. Lihat kehidupan pasanganmu. Bagaimana lihat cara kita hidup. Kalau pikiran kita hanya sekedar kebahagiaan sendiri, kita akan terseret kepada semuanya itu. Makanya hal yang paling merugikan hidup adalah stres dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Makanya firman Tuhan waktu Yesus ngomong sama iblis, hidup itu bukan karena kebutuhan roti. Yesus tahu bahwa sekalipun aku dalam keadaan lapar, ini masa puasa, aku gak akan makan. Karena aku tahu bahwa yang aku butuhkan adalah firman. Itu loh bahasanya Yesus. Kalau sekarang ini lagi masa peperangan, lihatlah bahwa apa yang dibutuhkan Tuhan sekarang ini. Apa yang diinginkan Tuhan sekarang ini. Lihatlah itu. Karena kalau cuma ngebalas doa kita, utangmu lunas, lalu apa? Keluargamu dipulihkan, ke depannya kita ini lama-kelamaan akan terus hidup dalam dosa terus-menerus. Karena sesungguhnya di masa-masa peperangan rohani ini, Anda dan saya lagi diajar sama Tuhan, lihatlah cara kita hidup. Karena kalau kita nggak melihat cara kita hidup, kayak firman Tuhan yang pertama tadi itu loh ya, menyalahkan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Gua akan kayak begini. Berapa lama lagi ya Tuhan? Ini seperti kayak begini. Berapa lama lagi Tuhan? Aku udah gak kuat. Nah ini. Supaya kita gak kayak begini kalimatnya. Begitu ada tekanan. Oh ya aku tahu. Aku tahu Tuhan. Seharusnya saya tidak melakukan ini. Nah mulai ngerti. Sama kan? Kalau ibu-ibu yang suka masak, kalau makananmu kurang garam, pasti engkau tahu kan? Oh, nggak ada rasanya. Kurang garam, aku tadi lupa. Belum ngasih garam. Sama kayak begitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu, oh ada masalah kayak gini. Oh iya, aku tahu ini. Aku tahu ini. Langsung ngerti bahwa, oh anakku suka tontonannya kayak begini. Nilainya jelek, contohnya. Jangan langsung kau marahi. Nilainya jelek karena apa? Oh banyak nonton HP, mainan HP, banyak mainan terus. Enggak ini dan apa, langsung aware. Pasangan udah mulai enggak mau diajak doa. Pergi ibadah, telat terus. Nah, langsung ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi bukan mulutnya yang ngoceh terus. Tapi mulai selidiki apa yang terjadi.
Amin. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Jadi kalau tadi itu ngomel, terus dengan bermain-main dengan pikirannya sendiri, mulai berhenti. Kebanyakan daripada kita itu, penyebab stres karena apa? Kita bermain-main dengan pikiran kita sendiri. Makanya muncul asumsi-asumsi. Rugi enggak kayak gitu? Rugi. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Kasih setia Tuhan itu apa toh? Kebaikan kita, kebaikan Tuhan. Pagi-pagi kita udah melihat pagi, udah bisa bernafas, kita dijaga oleh Tuhan, kita bisa melihat hari, kita bisa kerja, itu kan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu. Tuhan itu setia, saudara. Tuhan itu setia. Punyai rasa sungkan untuk teriak-teriak di hadapan Tuhan. Lihat. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Kalau hari ini engkau bisa melihat pagi, Mbok Yao percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita bisa bernapas hari ini, Mbok Yao, kita say thank you sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Aku nggak di rumah sakit, nggak terbaring di sana, tapi aku ada di dalam rumah. Aku bersyukur kepadamu. Ada nggak rasa syukur itu? Jangan melek, pagi hari melek, langsung mikir utang lah, mikir apa. Lihatlah kasih setia Tuhan. Itu loh saudara yang menyebabkan kita stres tuh kayak begitu. Kebutuhan terus yang menjadi pikiranmu. Itu terus. Jangan ya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatmu. Hatiku bersorak-sorai. Biarlah hati kita itu bergirang karena Tuhan. Kalau yang namanya tekanan hidup, kita masih hidup, saudara. Selama kita masih napak di bumi, tetap akan ada persoalan. Entah engkau difitnah orang, engkau dikhianati orang, engkau ditipu, engkau mengalami bangkrut, anakmu nggak taat samamu, atau pasanganmu seperti apa, itu akan ada. Karena kita masih ada di dunia. Banyak-banyaklah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena itu senjata. Itu salah satu senjata perang, saudara. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatmu. Siapa bilang kalau kita lagi sakit secara badan, terus nggak bisa bersorak-sorai? Siapa bilang? Karena yang namanya hati itu ada di dalam. Nggak ada hubungannya, kok nggak bisa jalan karena kakimu sakit, terus nggak bisa sukacita. Siapa bilang? Pikirannya sudah mulai salah kalau kayak begini. Tekanannya mau segede apapun, bergirang. Mau dibuat kayak apapun, bergirang. Bergirang di dalam Tuhan. Mau berdoa, mau nyembah Tuhan, engkau nangis. Tapi apa? Ada rasanya satu keamanan di dalam diri kita. Ada Tuhan menyertai kita. Itu namanya bergirang. Ada rasa syukur, ada rasa kebanggaan di dalam kita. Karena sebab kita jalan barengnya sama Tuhan. Ada Tuhan, saudara. Ngapain tokoh stres-stres itu? Kenapa toh kok stres panjang gitu? Rugi toh. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Penuhi mulut kita dengan nyanyian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Bangun pagi, ciptakan kebahagiaan lewat mulut. Nyembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Engkau lagi nyetir mobil mungkin. Agungkan Tuhan. Agungkan. Bukan terus-menerus
penuh dengan kemarahan, kemarahan lagi, kemarahan lagi, kemarahan lagi. Berhentilah dengan semuanya itu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Terlalu banyak perbuatan dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan menuduh Tuhan. Jangan marah-marah dengan Tuhan. Karena itu penyebabnya kita menjadi stres, penuh dengan ketakutan. Semakin kita stres, menyalahkan Tuhan terus-menerus. Lalu kita berhenti untuk berdoa. Maka kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita nggak punya daya apa-apa. Paham ya, saudara? Mulai praktek. Cara kita hidup. Cara kita berpikir. Cara kita mengambil keputusan. Hati-hati dengan semuanya itu. Karena saat sekalinya kita responnya salah, kedepannya kita akan salah terus. Ya? Oke, selesai saudara. Sekarang waktunya praktek. Praktek dengan semuanya itu. Tadi di ayat yang pertama, bicara tentang apa? Negatif terus perkataan kita. Stop dengan itu. Mulai pandang, oh ya, aku lagi dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani. Dan aku mau belajar dari semuanya itu. Banyak ucap syukur. Belum bisa bayar utang, banyak ucap syukur. Sakit penyakitmu belum sembuh, banyak ucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah senjata yang dahsyat banget untuk mengalahkan serangan-serangan jahat. Amin. Sehingga kita tuh gak gampang sakit. Apalagi dikit-dikit lambung lah, yang diserang lambung lah, apa segala macam. Kita jadi gak bisa melakukan aktivitas. Rugi kan ya? Ayo, semuanya berdoa sama-sama. Mulai belajar untuk melihat situasi dengan benar. Banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih atas pagi hari ini, Tuhan. Kami mau menikmati hari yang Tuhan sudah jadikan. Kami tahu banyak salah dalam langkah kehidupan kami di masa-masa lalu. Dan hari ini kami bersyukur kepadamu diingatkan akan firman Tuhan ini. Saya mau kuat di dalam Tuhan. Saya mau menjalani hari-hari saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak mau stres, saya nggak mau takut, saya tidak mau khawatir tentang apapun Tuhan yang ada di hadapan saya. Saya nggak mau khawatir Tuhan. Saya tahu bahwa saya punya Tuhan. Dan kini saatnya saya harus melihat kuasa itu. Bekerjalah Roh Kudus atas hidup kami. Kami mau menang menghadapi apapun. Kami percaya bahwa hari-hari kami berjalan dengan sangat baik. Tuhan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara. Ada seorang wanita yang bertanya-tanya terus. Tuhan, saya ditinggalkan suami saya sudah begitu lama. Saya harus seperti apa? Tuhan katakan begini saudara. Kehidupanmu bukan tentang suami. Tapi kehidupanmu adalah tentang engkau dan Tuhan. Tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Lakukan aktivitas seperti biasa Tuhan katakan pagi hari ini. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan pasangan terus-menerus. Kehidupan akan terus berlanjut. Karena ini tentang engkau dan Tuhan. So pagi hari ini bagi engkau yang saya maksudkan si perempuan ini, angkat tanganmu. Gorapa shikara pakanaya kata karalarapa. Oh rebe sekedak pakaya ralarapa. Oh ya lawa. Ya Tuhan kau melihat tangan yang terangkat ini. Seorang wanita yang menanti-nantikan. Keluarganya boleh mengalami pemulihan. Dan kami bersyukur Tuhan bicara bahwa ada kehidupan yang harus dia lakukan hari lepas hari. Bila pengurapan-Mu turun atas wanita ini ya Tuhan. Ada kekuatan baru. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kasih. Tuhan memberikan kuasanya atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau besar. Kau besar. Wow. Syukur apa karalapa. Saudara,
Ada engkau yang sakit lambung berkali-kali. Engkau keluar masuk dokter sampai engkau harus minum obat tiap malam dan engkau susah mengalami tidur. Pagi hari ini Tuhan katakan, stres itu membunuh karaktermu. Stres itu membunuh harapanmu. Tuhan dikatakan berhentilah dengan semuanya itu. Firman Tuhan ini untuk engkau. Bangun hidupmu. Kembali bangun. Jangan buat hidupmu sakit. Jangan buka portal kesedihan. Jangan buka portal sakit hati. Jangan buka portal iblis masuk terus-menerus menguasai hidupmu. Sehingga engkau diberikan ketakutan oleh iblis. Sekarang angkat tanganmu engkau yang mengalami ini. Go, yes, yes Tuhan. Rapa shekere bekera larapa. Rapa shekera pakara larapa. Yes Tuhan. Bila pengurapanmu turun ya Tuhan atas anak-anakmu yang hari-hari ini mereka sangat stres Tuhan sampai mereka sakit lambung. Bila pagi hari ini ya Tuhan terbuka setiap pikiran, terbuka setiap mata, terbuka setiap telinga dalam nama Tuhan Yesus. Bukan ketakutan yang mereka dengar, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Yes Tuhan, jamah setiap mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Luar biasa dahsyatnya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dibuat segala perjalananmu menjadi berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat